Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga sehat dan tetap semangat belajar ya, meski dalam pembelajaran online. Baik, kali ini kita berjumpa dalam kesempatan belajar bahasa Indonesia ya. Belajar bahasa Indonesia. Coba diulang, belajar bahasa Indonesia kelas 9 semester 1. Tidak salah kelas ya. Jadi saya ucapkan selamat buat anak-anakku siswa SMP Aisyah Boarding School Malang, dan pada umumnya pada siswa seluruh Indonesia kelas 9, selamat atas kenaikan kelasnya. Semoga dengan naiknya kelas ini juga berpengaruh pada naiknya kepribadian dan kematangan ataupun juga kemandirian. Baik, kira-kira ada yang tahu mau belajar apa kali ini? Ayo, kalau baca buku pasti tahu bab 1 itu materinya tentang apa ya. Nah, saya sarankan biasakan sebelum belajar itu baca buku, baik itu buku teks maupun buku yang lainnya. Kalau bukunya khusus siswa-siswa saya ada di asrama, silahkan segera download bukunya dalam bentuk e-book ya, banyak. Silahkan segera search di Google bahwa tentang buku. Silakan search aja kata-kata, ketik di taskbar bahwa buku siswa K13 bahasa Indonesia, begitu. Nanti akan keluar banyak linknya untuk mendownload. Baik, daripada lama kita intip materinya ya. Sudah ada yang tahu belum materinya apa ya? Belum tahu. Baik, ini kita lanjut materinya. Nah, bab 1 yaitu tentang teks laporan percobaan. Diulang, laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan? Nah, kalau teks laporan yang lain kita sudah pernah pelajari di kelas sebelumnya. Jadi teks laporan itu adalah teks yang memaparkan kejadian ya atau pengamatan. Baik, di bab ini kita akan mempelajari beberapa hal dengan tujuan. Ini ada empat langkah yang harus kita capai. Tujuan pembelajarannya ada 4, tapi sementara kita fokus pada yang 1, 2, yaitu 1, 2. Kita fokus sama 2 tujuan ini dulu. Yang pertama, membangun pemahaman menyusun laporan percobaan. Kedua, mengenal tujuan dan fungsi laporan percobaan. Yang ketiga, yaitu mengetahui struktur. Apa itu struktur? Bangunan ya, susunannya dari laporan percobaan itu. Dan juga yang terakhir, mengidentifikasi ciri-ciri bahasa, ciri-ciri kebahasaannya ya. Jadi seperti apa sih nantinya gitu. Nah, 2 tujuan ini yang akan kita capai dalam pembelajaran ini. Paham sampai di sini? Harus paham. Kita lanjut. Kita tanya dulu. Saya ingin tanya, apa itu teks laporan percobaan? Ada yang pernah tahu? Atau ada yang pernah sudah baca? Kalau baca buku insya Allah paham ini. Apa itu teks laporan percobaan? Ayo, apa? Sudah punya? Ayo kita cek. Apa sih laporan percobaan itu? Ya, apa sih? Nah, di sini kalau gambar ada yang bertanya, berpikir ini, kemudian ada yang pegang kaca pembesar. Kalau sudah di sini, insya Allah kalau memahami gambar ini, insya Allah kalian sudah mulai penasaran apa sih percobaan itu. Ya, jadi kita cek pengertian teks laporan.
Yang pertama adalah hasil dari sebuah pengamatan. Hasil dari sebuah pengamatan. Apa itu pengamatan? Pengamatan itu bisa dengan kata lain penelitian, observasi, ataupun yang lainnya. Yang jelas itu tentang pengamatan pada sebuah objek, baik itu makhluk hidup maupun makhluk mati, benda hidup ataupun benda mati, benda biotik maupun abiotik. Selanjutnya, apa itu teks laporan? Tulisan yang memaparkan suatu fenomena, kejadian, yang memaparkan, menjelaskan suatu fenomena. Jadi menyampaikan sesuatu pada pembaca tentang sesuatu hal, kejadian misalnya. Kemudian yang selanjutnya hampir sama namun beda dengan teks deskripsi. Jadi kalau kita bedakan dengan teks deskripsi hampir sama. Jadi namun beda dengan teks deskripsi. Apa perbedaannya? Kita lihat di sini. Laporan itu bersifat umum, sedangkan teks deskripsi itu khusus. Laporan itu bisa mencakup segala hal, ya, umum. Sedangkan teks deskripsi dia khusus. Coba perhatikan di kelas sebelumnya kita sudah pelajari teks deskripsi. Itu khusus pada sesuatu. Ya, batu ya, ini sudah membahas tentang batu. Kalau membahas tentang bunga, ya sudah membahas tentang bunga. Membahas tentang idola, ya sudah tentang idola. Itu ya, jadi perbedaannya. Jadi dengan teks laporan dengan teks deskripsi. Kita lanjutkan tentang konsep teks laporan itu sendiri. Nah, kalau kita ambil dari pengertian di buku, nah begini ya. Teks laporan percobaan adalah teks yang berisi paparan, ya, paparan, memaparkan tadi tentang tujuan, tentang proses dan hasil dari percobaan itu. Ya, jadi memaparkan tentang tujuannya apa, prosesnya bagaimana, dan hasilnya seperti apa. Itu ya, jadi teks laporan itu seperti itu. Kemudian teks laporan percobaan merupakan teks yang menceritakan tentang percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Ingin jadi peneliti semuanya? Ingin jadi ilmuwan? Pasti ya. Semua orang pasti ingin sukses dengan menjadi seorang profesi, seorang peneliti. Nah, dasarnya, modalnya adalah bisa menulis teks laporan itu. Ya, kemudian teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil percobaan, karya ilmiah atau laporan praktikum. Praktikum di mana ini? Biasanya di pelajaran IPA ataupun pelajaran-pelajaran yang tentang membahas praktik-praktik gitu. Nah, laporannya bisa ditulis dengan naskah teks laporan percobaan ataupun karya ilmiah. Tujuannya teks laporan hasil percobaan adalah untuk memberikan informasi dengan memaparkan tadi, berarti kita memberikan informasi kepada siapa? Kepada pembaca. Tentang apa? Tentang hasil percobaan yang telah kita lakukan, ini telah dibuat ya. Jadi memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan. Kemudian teks laporan hasil percobaan bersifat umum atau universal, bersifat umum ya, atau universal. Itu tentang pengertian teks laporan percobaan. Kemudian selanjutnya kita akan berbicara tentang struktur ya, struktur isi ya, isi dari teks laporan percobaan. Apa saja? Kita cek. Nah, apa saja unsurnya, strukturnya? Yang pertama adalah adanya judul ya. Kalau tulisan tambah judul itu kurang afdal. Apa itu judul? Judul itu label ya, label pada sesuatu. Judulnya tentang apa ya. Sudah nulis, penulis itu harus ada judul. Puisi ada judulnya. Berikut dengan teks laporan percobaan harus ada judulnya. Tujuannya bagaimana? Apa sih tujuan dari penulisan teks laporan percobaan tersebut? Tadi tujuannya adalah menginformasikan, berarti menginformasikan titik-titik
Tujuan dari teks laporan ini adalah titik-titik menginformasikan apa? Bahan dan alat yang digunakan. Bahan sama alat beda ya. Kalau bahan itu adalah bahan dasar percobaan. Kemudian alat itu instrumen yang digunakan untuk melakukan percobaan itu. Kemudian langkah-langkahnya bagaimana? Mulai dari awal, tengah, sama terakhir. Langkah-langkahnya harus jelas ya. Kemudian yang kelima, hasilnya bagaimana? Berhasilkah atau gagal? Namanya hasil tidak harus berhasil. Bisa jadi dia gagal, positif ataupun negatif. Itu hasilnya. Yang keenam adalah simpulan. Simpulannya bagaimana? Itu struktur isi secara umum dari teks laporan percobaan. Secara khusus yang ada di buku begini ya. Jadi secara khusus dalam buku struktur teks laporan hanya ada dua, yaitu berupa yang sifatnya umum atau klasifikasi pernyataan yang menentukan klasifikasi dari aspek sesuatu atau objek seperti hewan, alam, tumbuhan dan lain-lain yang dibahas secara umum ya, umum. Lagi-lagi umum, klasifikasi pernyataan. Kemudian yang selanjutnya isi tentang uraian. Uraian berisi apa? Menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci. Ini bisa menggunakan strategi penulisan teks deskripsi, menggambarkan sesuatu yang dibahas secara rinci, apa yang kalian mau bahas. Kemudian bagian per bagian ya, kebiasaan atau kebutuhan hidup makhluk hidup dan penggunaan bahan dan alat, perilaku alamnya dan hal khusus lainnya. Itu struktur teks laporan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke ciri kebahasaan. Tadi kita kan bertujuan ini mengidentifikasi seperti apa sih, apa saja yang ada di teks laporan percobaan itu. Kita cek ciri-ciri kebahasaannya ada apa saja. Satu, memperkenalkan aspek umum atau kelompok generik seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, ikan air tawar, unggas, reptilia dan lainnya. Memperkenalkan aspek umumnya bagaimana dari beberapa aspek ini ya. Kemudian yang selanjutnya menggunakan kata tugas hubungan logis seperti ketika, maka dan seterusnya. Ketika, maka, kemudian dan lain-lain ya. Nanti dicek lagi apa itu kata tugas hubungan logis. Kata tugas yang digunakan tadi digunakan untuk menjaga tulisan agar tetap koheren. Apa koheren? Koherennya ini istilah dalam kebahasaan yang menjelaskan tentang keterkaitan antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Jadi koherennya apa? Nyambung katanya orang biasa itu. Tulisannya nyambung, tidak kemana-mana. Alurnya jelas ya, koheren. Menggunakan kalimat aktif. Masih ingat kalimat aktif? Lawannya adalah kalimat apa? Kalimat pasif ya. Jadi apa perbedaan aktif dan pasif? Kalau aktif dilihat dari kata depan atau awalan ya, atau awalannya. Mohon maaf, bukan kata depan. Kata depan beda. Awalannya dilihat. Kalau aktif dia menggunakan awalan me. Kalau pasif dia menggunakan awalan di. Coba cek satu contoh, misal kucing memakan ikan. Nah, memakan ikan ini kalimat aktif ya. Kalau kalimat pasif dibalik, ikan dimakan kucing, begitu. Jadi itu perbedaan dari aktif dan pasif. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. Tidak ada urutan waktu, tapi urutan kegiatan. Urutan waktu dan kegiatan ya. Jadi urutan waktu pagi itu, siang, malam itu urutan waktu. Tapi urutan kegiatan yang pertama, kedua, ketiga itu kegiatan.
ya, menggunakan kata benda atau frasa benda yang kata benda dan frasa benda dibanding dengan kata ganti orang. Lebih banyak menggunakan kata benda atau frasa benda, ya, tidak menggunakan kata ganti orang. Beda dengan misal menulis teks narasi, itu baru menggunakan kata ganti orang, aku, kamu, dia, dan lain-lainnya. Tapi menggunakan kata benda. Kata benda sudah tidak perlu dijelaskan, ya. Kemudian beberapa laporan menggunakan istilah teknis, ya, atau istilah bidang ilmu. Istilah teknis, ya, misal kalau dalam bidang transportasi umum, ya, istilah di sana sopir, kemudian ada bus, ada trayek, itu istilah-istilah dalam bidang itu, bidang ilmu, ya. Kalau mamalia, ya bebas membahas tentang istilah-istilahnya yang muncul di sana tentang mamalia, hewan dan lain-lain. Biasanya disertai foto, diagram, peta, dan seterusnya untuk lebih memperjelas dan menarik. Itu ciri kebahasaan, ya. Ciri kebahasaannya. Kalau belum paham, silakan dipahami terlebih dahulu. Kalau perlu diulang videonya, ya. Kita lanjut. Selanjutnya adalah ini yang paling penting, ya, menarik. Ini pasti kalian tertarik dan tertantang. Apa sih tugasnya? Sudah penasaran apa tugasnya? Kita cek. Tugasnya adalah carilah ide percobaan minimal 5 yang akan kalian laporkan untuk memenuhi tugas akhir bab ini. Jadi tugas akhir bab ini adalah menulis teks laporan percobaan. Jadi nanti kalian di rumah menulis laporan percobaan yang bisa dilakukan di rumah, tidak usah aneh-aneh, ya, tidak usah aneh-aneh, nggak usah, kalau nggak punya alat nggak usah meneliti tentang kandungan buah mentimun, ya, nggak usah, karena susah nantinya. Kalian harus menggunakan bahan dan alat yang cukup rumit. Sederhana saja, ya, yang sederhana. Misal setiap hari kalian melakukan apa, terjadinya apa, itu bisa dibuat. Carilah minimal tentukan 5 minimal. Tetapi nanti untuk laporan di akhir tugas, di tugas akhir adalah hanya 1, ya, nggak perlu 5-5-nya, hanya 1. Nanti dipilih paling favorit. Tentukan minimal 5. Gimana kalian menyetor tugas ini? Silahkan ketik di kolom komentar, ya. Jangan lupa sertakan nama, jangan lupa sertakan sekolah, kemudian idenya apa, 1, 2, 3, 4, 5. Saya ulangi, ya. Dimana kalian menjawab pertanyaan tugas ini cukup di kolom komentar, nggak usah ribet-ribet. Sekarang mulai setelah nonton video ini langsung klik, langsung komentar di bawah, di komentar, ya, di komentar bawah ada di situ, langsung ketik di situ namanya, sekolahnya, dan apa saja ide percobaannya. Nanti saya coba respon menggunakan kolom komentar juga, saya komentari, ya. Contoh-contoh, kalau misalkan butuh contoh di luar, silahkan bisa searching, ya, tapi tidak boleh mengcopy, cuma untuk inspirasi saja. Ini khusus, tugas ini khusus untuk siswa saya SMP Aisyah Boarding School Malang. Tapi kalau ada pelajar lain di luar ini, boleh silakan komentar juga, nggak apa-apa. Nanti kita belajar bersama dengan siswa kami, ya. Siswa saya itu cantik-cantik loh, ya. Jadi silakan nanti bisa komentar. Baik, itu saja. Terima kasih atas perhatian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Semoga sehat selalu. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat untuk terus semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.